Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Apa kabar kalian pagi hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak teacher, kembali lagi dalam pelajaran agama kelas 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini penyertaan-Mu bagi kami dan perlindungan-Mu yang Kau berikan bagi kami saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Mari Bapa, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan pengertian untuk semua anak didik dan juga para pendengar saat pagi hari ini untuk mengerti setiap pembelajaran ini Tuhan Yesus. Dan kami mohon Tuhan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Baik, topik pembelajaran kita pagi ini yaitu pembelajaran 2, mengapa manusia berdosa. Nah, di dalam pembelajaran kita minggu lalu, teacher sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana proses penciptaan Tuhan, bagaimana Tuhan sangat mengasihi dan mencintai seluruh kehidupan kita. Nah, anak-anak teacher, di dalam pelajaran kali ini ada topik mengapa kita berharga di mata Tuhan. Ini topik terakhir, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa manusia berdosa? Nah, mari buka Alkitabnya di Kejadian 3. Nah, di Kejadian 3 ini manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah penciptaan, mereka ditempatkan di Taman Eden, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca di Alkitab kita masing-masing, dan juga anak teacher baca Kejadian 3 di rumah. Nah, ada beberapa ayat yang akan teacher baca kepada kalian. Di ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, teacher membaca sampai ke ayat 7. Nanti anak teacher lanjutkan nanti sampai selesai sampai ke ayat 24. Nah, dari topik ini anak teacher mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tadinya kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu semua orang telah berbuat dosa, menjadi semua orang berdosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Tuhan Yesus datang untuk melayakkan kita, untuk membuat kita bisa menerima upah di surga. Nah, anak teacher, untuk lebih jauh lagi, mari kita bahas selanjutnya. Mari kita lihat gambar ini. Teacher tadi sudah membaca di Kejadian 3. Nah, ada muncul pertanyaan. Menurutmu, apakah semua orang berdosa? Nah, sesuai dengan Roma tadi, semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah semua orang berdosa? Benar sekali. Karena perbuatan satu orang, yaitu manusia pertama, semua orang menjadi berdosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, kita akan melihat pembahasan kita. Cerita Alkitab. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden di Kejadian 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 8 berkata seperti ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Nah, taman itu sangat indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan yang lain dan juga dengan Allah. Nah, di sini hubungan manusia dengan Allah sangat dekat sekali anak teacher ketika mereka diciptakan. Nah, selanjutnya di tengah Taman Eden Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah pohon dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Nah, ini anak teacher. Ini di tengah taman itu Tuhan membuat pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan melarang mereka memakan itu. Nah, selanjutnya ini adalah menjadi sebuah pelajaran apakah mereka taat dan setia dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi anak teacher, iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan bahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia kepada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang. Nah, seperti gambar ini anak teacher. Iblis datang ke taman itu yang tadinya mereka nyaman tinggal di sana. Tetapi iblis tidak suka kenyamanan. Makanya iblis datang untuk menggoda mereka. Seperti yang terlihat di gambar ini anak teacher. Nah, apa yang terjadi? Iblis datang dan menggoda Hawa. Dia berbisik, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Kata-kata iblis di sini sangat menggoda sekali, membuat yang mendengarnya terpengaruh dan terjadilah. Kemudian Hawa melihat ketika kata-kata bisikan iblis datang, Hawa melihat buah pohon itu sedap dipandang
dan baik untuk dimakan. Hawa mengambil dan memakan buah itu. Kemudian setelah dimakannya, memberikan pula kepada Adam. Apa yang terjadi? Ini adalah, kalau kita baca dari sini anak teacher, apakah mereka sudah melanggar perintah Allah? Benar sekali. Manusia itu sudah melanggar perintah Allah. Sekarang ketika mereka sudah melanggar perintah Allah itu, sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Benar, pekerjaan iblis adalah menipu, membinasakan, membawa orang jatuh ke dalam dosa sehingga mereka tidak selamat. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Itulah tipuan yang tadi. Kamu akan sama seperti Allah, ternyata tidak. Ketika mereka sudah memakan buah pohon itu, mereka tahu. Mereka malu karena tidak berpakaian. Mereka menyematkan pohon ara, daun pohon ara, dan membuat cawat menjadi pakaian. Bukan daun sirih, ini salah ketik anak teacher. Mereka ketakutan lalu bersembunyi karena sudah melanggar perintah Allah. Ketika Tuhan memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengan Allah. Karena apa? Mereka tidak berani berjumpa karena mereka sudah melanggar perintah Allah. Mereka sudah berdosa. Mereka sudah bersembunyi seperti gambar ini. Mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Tetapi Allah terus memanggil mereka, Adam, Hawa, di manakah kalian? Mereka akhirnya tidak berani berjumpa. Suara Allah selalu menyukakan hati, tetapi sekarang mereka menjadi takut. Itulah akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Hubungan mereka menjadi rusak. Tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka diusir. Mereka mengalami penderitaan akibat dosa itu. Nah, itulah yang terjadi ketika melanggar perintah Allah. Nah, menjadi tugasnya, ketika kalian sudah mendengar cerita atau penjelasan dari mengapa atau penyebab manusia jatuh ke dalam dosa, ini pertanyaannya. Dari kelima pertanyaan ini, mari jawab, kerjakan di bukumu, buku agamamu. Ini nomor 1, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan? Seandainya kamu adalah Hawa, apa yang kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal hal itu dilarang oleh Tuhan Allah? Hal apa yang kamu pelajari dari cerita ini? Nah, ini kamu kerjakan di bukumu. Nah, nomor 5, berikan tanda checklist pada kotak. Nah, kotaknya adalah ini lanjutannya. Nah, ini nanti buat di bukumu, kerjakan di buku latihan agama. Selanjutnya, mengapa manusia berdosa? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat segambar dengannya dengan tujuan mengasihi dan mengerjakan yang baik dan yang benar. Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak menaati Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Seperti yang di Roma tadi, semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tadinya kita ini adalah manusia berharga bagi Allah. Tetapi karena perbuatan dosa itu, kita menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Namun demikian Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat kepada perintah Allah. Ini adalah
Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Ya, mereka tidak lagi tinggal di sana. Tadinya mereka nyaman, hidup tenang, hidup nyaman, tetapi mereka tidak taat, akhirnya mereka diusir dari taman itu. Tetapi mereka masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal yang jahat. Allah ingin kita selalu berkata jujur, namun kita cenderung untuk berbohong. Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah, namun kita cenderung untuk berlaku kasar. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, namun kita cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki kita untuk bersikap rendah hati, namun kita cenderung menjadi sombong. Kecenderungan menjadi melakukan hal-hal yang tidak kehendaki Allah menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itulah akar dari dosa itu. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya. Oleh karena itu anak-anak teacher, melalui pembelajaran ini, hendaknya kita taat mengikuti kehendak Allah, supaya memang kita sudah berdosa, tetapi Tuhan mengampuni orang yang mau berlaku rendah hati, berkata jujur, selalu mengampuni, takut kepada Allah, setia kepada Allah, memohon ampun kepada Allah karena perbuatan dosa. Allah menerima, membuka tangannya untuk semua orang yang mau menyerahkan hidupnya, bahkan mengaku dosanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak teacher, sebagai kesimpulan dari kita, anak-anak teacher, kesimpulan, manusia berdosa ketika tidak mentaati perintah Allah. Oleh karena itu, jangan kita tertipu oleh iblis. Jangan kita tertipu rayuan iblis sehingga kita tidak taat. Oleh karena itu, hendaknya kita taat dan hidup sesuai dengan perintah dan menyadari dosa-dosa kita. Nah, sebelum kita menutupnya, mari kita bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Teacher akan bernyanyi untuk kalian. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh karena itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Dan juga mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membahas pembelajaran kami mengenai mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Bapa di sorga, Engkau maha pemurah, maha pengampun dalam setiap kehidupan kami. Mungkin saja kami di dalam kehidupan kami melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Mohon ampun atas semua dosa kami di hadapan-Mu. Layakkan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak teacher. Tuhan memberkati. Shalom.